Kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar memberikan luka mendalam bagi kelompok tersebut. Tidak terima sang pemimpin gugur dibunuh, berbagai serangan balasan pun diluncurkan ke wilayah Israel. Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Pawai drone serangan terlihat terbang di atas langit Erbit, Yordania, menuju wilayah pendudukan Israel atau Palestina yang diduduki. Menyusul penampakan drone yang diduga diluncurkan dari Irak tersebut, ledakan keras bergema di seluruh kota. Laporan koresponden RNTV Senin 21 Oktober 2024, media ini menginformasikan kalau salah satu drone dicegat di atas Irbit, seperti yang terekam dalam rekaman kamera keamanan yang memperlihatkan apa yang tampak seperti sebuah objek meledak di langit. Yordania menyatakan keamanan wilayahnya baik darat dan udara adalah prioritas utama. Mereka juga menyatakan wilayahnya tidak akan menjadi arena perang bagi Israel, Iran, dan proksi-proksi yang terlibat dalam eskalasi. Kabar eksklusif yang diperoleh oleh Roya menunjukkan bagian dari pesawat tak berawak yang jatuh di antara desa Jumhad dan Kafar Awan, sebelah barat Irbit, di mana pasukan keamanan hadir di tempat kejadian. Bagian dari drone yang ditembak jatuh di Irbit Senin 21 Oktober 2024. Drone ini diduga ditembakkan milisi perlawanan Irak ke wilayah pendudukan Israel. Pihak berwenang melakukan pencarian menyeluruh di wilayah tersebut, tetapi tidak ada kerusakan material yang dilaporkan. Sementara itu, media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa sirine dinyalakan di kota-kota di Lembah Yordan Utara sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi infiltrasi pesawat tak berawak. Sebuah video yang diunggah daring oleh pasukan mobilisasi populer Irak yang didukung oleh Iran mengklaim menunjukkan pesawat nirawak itu diluncurkan ke Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin Yahya Sinwar minggu lalu. Terbunuhnya kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar memantik kemarahan dari berbagai kelompok perlawanan, tidak terkecuali perlawanan Islam di Irak yang ikut meradang akibat ulah Zionis. Kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar akibat serangan Israel mengundang kemarahan dari berbagai kelompok perlawanan, termasuk perlawanan Islam di Irak yang pada Senin 21 Oktober 2024 meluncurkan drone sebagai pembalasan. Dalam pernyataan resminya, militan Irak menegaskan bahwa kelompoknya akan terus mengintensifkan serangan ke Israel. Serangan terbaru menargetkan pangkalan militer Zionis yang berlokasi di dataran tinggi Golan. Video yang dirilis militan Irak juga menampilkan foto Yahya Sinwar sebelum drone meluncur. Sementara itu, militer Israel IDF mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah drone yang berasal dari timur. Penembakan ini dilakukan setelah alarm peringatan berbunyi di Lembah Yordan Utara sebagai tanda kemunculan objek asing. Perlawanan Islam di Irak menjadi salah satu kelompok yang sering menyerang Israel selain Houthi dan Hizbullah. Serangan semakin intens dilakukan pasca kematian Yahya Sinwar. Israel sebelumnya membunuh pemimpin Hamas di sebuah gedung yang berlokasi di Tel Sultan, kota Rafah. Kabar tewasnya Sinwar ini diumumkan pada Kamis 17 Oktober setelah hasil tes DNA pada jenazah keluar. Membalas kematian sang pemimpin, Hamas menyatakan perang lewat badai Yahya Sinwar. Mereka menyatakan kematian Yahya Sinwar tidak berhasil menghancurkan Hamas dan justru membuat milisi ini semakin kuat. Pejabat senior Hamas Khaled Mashal menyatakan perang lewat badai Yahya Sinwar. Perang ini sebagai pembalasan atas kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar beberapa waktu silam. Genderang perang ini disampaikan oleh Khaled Mashal, pemimpin politik kelompok tersebut. Pada upacara berkabung di Istanbul, Turki, Khaled Mashal menuturkan bahwa gempa bumi besar akan dihadapi Israel seusai menghabisi Yahya Sinwar. Khaled juga menegaskan bahwa perlawanan Palestina akan terus menghadapi kekejaman Israel. Secara terpisah, perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, menuturkan bahwa kematian Yahya Sinwar tak berhasil menghancurkan Hamas dan justru membuat milisi ini semakin kuat. Yahya Sinwar, salah satu pimpinan Hamas yang paling diburu Israel, ini tewas dalam serangan bom yang dilakukan oleh Israel. Kematian Yahya Sinwar ini diawali dengan penggerebekan di sebuah rumah yang dilakukan oleh tentara Israel. Sebagai pemimpin politik Hamas di Gaza, Sinwar dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seniman dalam makna yang lebih mendalam. Yahya Sinwar bukan sekedar seorang pemimpin, dia adalah simbol ketahanan, perlawanan, dan semangat perjuangan rakyat Palestina. Syahidnya Yahya Sinwar ini pun dikecam oleh berbagai kelompok sekutu Hamas. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Alin pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.